Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Bapas Canggih, Bapas Bincang pagi hari. Ruang bincang santai tapi penuh makna seputar Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Derajat akan menemani Anda semua bersama rekan saya. Dan juga saya Wahyu sebagai host hari ini dari Zona Inspirasi Bapas Jakarta Pusat. Alhamdulillah, berbeda dengan episode-episode sebelumnya, kali ini kita bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan juga tantangan ya. Betul karena sekali. harus menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Ya, betul sekali. Yang mana seperti biasanya kita ngopi santai aja, Biasanya ada ngobrol kopi. bareng pagi. Sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa lagi puasa. Tapi jangan gara-gara puasa kita patah semangat untuk Nggak boleh jadi alasan. Nggak ya? boleh jadi alasan, betul. Justru kita harus di bulan suci Ramadan ini meningkatkan kualitas diri kita, baik itu dalam bekerja maupun juga beribadah. Betul sekali. Kita tetap harus semangat ya. Betul sekali. Dalam menjalankan pekerjaan, produktivitas di Betul. Bapas Jakarta Pusat ini. Ya. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber nih, Iya nih. yang akan menceritakan kisah-kisah pengalaman bekerjanya di Bapas Jakarta Pusat selama bulan Ramadan ini. Ya. Ada Pak Latif dan Ibu Yaya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Latif dan Bu Yaya nih ke rekan-rekan Bapas Canggih. Sobat Bapas Canggih. Halo Sobat Bapas Canggih, saya Nur Latif sebagai Kasubsi Dimkemas di Bapas Jakarta Pusat dan Ketua Panitia Kegiatan Ramadan di Bapas Jakarta Pusat. Oh, ketua panitianya Ketua berarti ya. panitia Jadi Ramadan. semua kegiatan Ramadan itu dihandle sama Pak Latif ini. Disusun sama Pak Latif gitu ya. Selanjutnya, Bu Yaya. Halo Sobat Bapas Canggih, Iya. perkenalkan saya Siti Komaria. Saya pembimbing kemasyarakatan Madya di Bapas Jakarta Pusat. Oh, pembimbing kemasyarakatan Madya. Alhamdulillah, sudah beberapa hari ini kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ya tentunya ada perbedaan suasana ya di Bapas Iya. Jakarta Pusat ini. Kira-kira apa nih suasana di Bapas Jakarta Pusat selama Ramadan ini? Ya Alhamdulillah, suasana bekerja saat bulan Ramadan dengan bulan biasanya itu memiliki perbedaan. Biasanya setelah sahur kita jam 4, setelah sahur kita siap-siap sholat subuh. Setelah itu kita siap-siap bekerja dan berangkat kerja. Memang secara fisik dan badan itu pasti agak berasa ngantuk dan Beda ya. Biasanya bangun tidur tuh buat sholat subuh, sekarang harus lebih awal untuk Iya, sahur ya Pak. Sahur dulu. Sahur dulu. Tapi langsung jalan ke kantor Pak. langsung jalan ke Langsung kantor. jalan. Bapak Pak Latif nggak tidur dulu setelah sahur itu. Tidak itu lagi. Itu lagi lah. Tadarusan dulu ya Pak Latif ya, tadarusan. Alhamdulillah tadarusan dulu. Masya Allah, Pak Latif luar biasa sekali ya. Jadi perbedaan itu cukup signifikan. Yang mana biasanya Pak Latif mungkin bangunnya di bawah jam 5 gitu ya. Dia kan harus sahur dulu, otomatis kan bangun lebih awal. Jam 3, jam 4 gitu Pak ya. Kita harus sahur ya. Harus sahur. Biasanya sholat subuh aja. Iya, sholat subuh. Terus bahkan Pak Latif ditambahin tadarusan juga aja. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Bu Yaya nih, gimana nih? Dari Bu Yaya sendiri ketika masih bulan suci Ramadan, kemudian bekerja seperti biasa, ada nggak Bu pengalaman atau ceritanya gitu ya? Ketika kerja sebagai abdi negara di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya, bekerja di bulan Ramadan itu ya pasti berbeda dong dengan hari-hari yang biasa. Karena bekerja di bulan Ramadan itu ya kita seharian menahan hawa nafsu. Ya baik lapar, haus, Emosi. ya apalagi itu loh masih harus dijaga itu ya. Betul. Dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan hal ini memang apa ya, nggak jadi, justru semakin hangat gitu loh, suasana ini semakin hangat, terus semakin timbul kebersamaan lagi gitu ya, yang lebih yang darinya ini jadi lebih lagi gitu. Tapi karena puasa mungkin lebih tenang ya suasana di kantor ya Bu. Betul sekali, Lebih tenang. lebih tenang, lebih hangat. Karena memang saya lihat sendiri di Bapas Jakarta Pusat itu teman-teman saling mengingatkan, saling mendukung agar supaya bersabar dalam melakukan kegiatan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, tugas sehari-hari, dan juga tetap kita optimal dalam memberikan pelayanan. Jadi pelayanan tetap seperti biasa ya. Iya, Luar betul. biasa. Jadi walaupun banyak sekali perbedaan Ya. bulan Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya ya, yang tadinya harus bangun lebih pagi ya gitu, Iya. terus menahan lapar, haus dan emosi gitu. Tapi tetap produktivitas Iya harus tetap dong. dijaga ya Iya. Bapak Ibu ya.
Nah, kita kan sudah mendengar nih perasaan Bapak Ibu selama bekerja di bulan Ramadan di Bapas ini ya. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan rencana-rencana di Bapas Jakarta Pusat, ini saya mendengar di Bapas Jakarta Pusat ini sebelumnya menyelenggarakan munggahan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Kira-kira makna dan tujuannya tuh apa tuh? Kenapa bisa diselenggarakan munggahan itu? Iya. Ya, alhamdulillah. Kemarin ya Pak Latif ya, ini sebagai ketua panitia ya, Panitianya juga bulan ya? Ramadan. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan munggahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan munggahan sendiri itu adalah suatu tradisi. Tradisi Oh, udah biasa iya, dilakukan itu kan Bapak tradisi Tiap ya. tahun mungkin Bu ya. Iya, Tiap memang tahun. tiap tahun suatu tradisi yang kita bentuk syukur. Itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, bulan suci, bulan penuh rahmat dan penuh barokah. Dan juga sekaligus kita untuk mempererat silaturahmi. Iya, jadi kan sebelum memasuki bulan Ramadan itu kita saling bermaafan, kita makan bersama, dan pasti kita munggahan mempersiapkan diri ya dalam munggahan itu ya ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri secara pribadi maupun kelembagaan ya. Bagaimana supaya kita itu bekerja dalam keadaan puasa itu tetap kita bersemangat dan tetap kita melakukan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan optimal. Luar biasa sekali ya Mas Biaya ya. Jadi kegiatan munggahan ini bukan sekedar seremonial gitu ya. Iya. Tapi ini kegiatan yang nyatanya memang rutin dilaksanakan sama Bapas gitu ya kan. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, kemudian juga untuk menciptakan kebersamaan Iya, gitu ya. betul sekali. Dan juga satu semangat yang sama ketika nanti bekerja memasuki di bulan suci Ramadan. Ya, jadi selain pelaksanaan munggahan, tentunya pasti kan di bulan suci Ramadan ada kegiatan-kegiatan banyak nih ya yang dilaksanakan sama Bapas. Nah, saya ingin tanya nih kepada ketua panitia kegiatan Ramadan gitu ya, Pak Latif. Siap. Sebenarnya apa sih itu rencana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan sama Bapas Jakarta Pusat? Monggo silakan. Alhamdulillah untuk kegiatan bulan Ramadan di tahun ini nanti kita mengadakan kegiatan memperingati Hari Nuzulul Quran. Oh, Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Dan Ya, masjid-masjid juga yang kita diselenggarakan. mengumpulkan teman-teman ada di aula. Oke. Di aula itu untuk membaca Quran bersama. Dari misalnya jadi 30 orang menyelesaikan satu juz, 30 juz. Maaf ya, 30 juz. Jadi per orang itu Satu juz. satu juz. Oke. Dibagi satu. Pergantian ya, Pak? Pergantian. Tapi dibaca bersama-sama, cara bersama-sama. Di hari yang sama? Di hari yang Di hari sama. sama juga. Oh, dalam Seperti satu itu. hari itu Dalam selesai satu satu Al-Qur'an khatam gitu ya, Ya, khatam Al-Qur'an ya. khatam Oh, Al-Qur'an. gitu. Jadi Luar biasa. Jadi bukan cuman biasanya kan bekerja gitu ya, berkolaborasi dalam Iya. pekerjaan gitu, Betul. tapi sekarang berkolaborasi dalam kebaikan Beribadah, juga kebaikan gitu. juga. Dan untuk bersamaan juga beribadah setelah itu setelah khataman itu kita berdoa bersama. Luar Luar biasa. Nah, tadi kan yang udah dijelaskan terkait dengan munggahan ya, itu kan internal ya. Nah, yang saya tahu di Bapas Jakarta Pusat kan sebelumnya ada pembagian takjil ya, Iya. gratis ya. Nah, Gratis itu tuh, Pak. untuk tahun ini ada nggak Pak? Untuk tahun ini ada di pembagian takjil. Pembagian takjil ada juga. Ada juga seperti setahun-tahun sebelumnya. Oke. Kita sudah menjalani 3 tahun. 3 tahun. 4 tahun sama ini. Dari Oke. 2003, 2004, 2005, dan 2006 sudah menjalani 4 tahun. Jadi kita dibagikan sore hari ada petugas dari anak magang juga dan Oh. petugas Pergantian ya, piket ya. dijadwalkan gitu Dijadwalkan lah ya lah Mas. Oke. Untuk berbagi takjil. Hmm. Jadi dari awal itu mulai dari munggahan kegiatan yang tadi yang dilaksanakan sama Bapas itu, kemudian ada peringatan apa ya? Peringatan Nuzul Quran, bacaan Al-Quran tadi ya. Al-Quran bersama Sampai pembagian takjil berarti. sampai pembagian takjil. Ada lagi Pak Latif, kegiatan ada 3 nih. Untuk ini kegiatan itu Ramadan saat itu masih ada di situ aja dulu. Nanti mungkin Oke. kita akan ada rencana kegiatan yang lain. Menunggu instruksi dari arahan pimpinan. Siap. Buka puasa bersama nggak ada Pak Latif? Buka puasa bersama. Nah, itu Biasanya kita ada nunggu tuh dari kan ya. arahan pimpinan Buka kita. puasa. Oh, Menunggu arahan pimpinan dulu. Nah, artinya kebersamaan itu tidak hanya dirangkai dengan acara-acara besar ya, tapi juga dengan interaksi sehari-hari juga termasuk untuk meningkatkan kebersamaan kita semua ya.
Nah, setelah kita membahas semangat pegawai di Bapas Jakarta Pusat selama bulan Ramadan ini, kan tentunya ada perbedaan ya, Pak Latif, Bu Yaya ya, selama bulan Ramadan ini pelayanannya di Bapas Jakarta Pusat seperti apa? Ya. Mungkin ada perbedaan nggak dari jam kerja Dari jam atau kerja. penyesuaian budaya kerja di Bapas Jakarta Pusat? Tentu ada ketika jam kerja hari biasa dan ketika bulan Ramadan. Beda. Bulan Ramadan. Di bulan hari biasa itu jam kerjanya 7.30 sampai jam 4 sore. Oh, Jam 4 sore. Terus ketika bulan Ramadan jam kerja itu jam 8 Jam 8. sampai jam 3. Ya. Dan Oh. pelayanan masyarakat itu pelayanan masyarakatnya Oh, lebih awal ya. di awal. Mulainya lebih mundur ya. mundur Dan setengah selesainya jam. lebih awal. Selesainya lebih awal 1 jam Iya. gitu ya Pak Latif ya. Itu juga informasi tuh buat Betul. masyarakat ya, jangan sampai nanti malah datangnya jam 4 udah nggak Iya. ada pegawai lagi. Itu untuk pelayanannya. Untuk pelayanan. Iya. Dan kalau hari Jumat Hari Jumat? ya, Oh, berbeda. Beda. Hari Jumat beda. Beda ya. Iya. Jam berapa? Jam 15.30. 15.30 Oh, selesainya iya. 15.30. Iya. Jadi cuma maju setengah jam ya Bu Iya, ya. tapi kalau masuknya sama jam Sama 8. ya. Informasi yang bagus banget nih buat masyarakat. Nah, dengan banyaknya penyesuaian di bulan Ramadan ini ya, mulai dari jam kerja tadi, terus pegawai juga harus menahan lapar, haus, emosi juga ya, Ibu Bapak ya, tapi harus tetap melayani masyarakat. Nah, ini ada tips nggak dari Bapak Ibu semua untuk meningkatkan produktivitas atau menjaga produktivitasnya agar tetap bisa terjaga gitu, memberikan pelayanan ke masyarakat? Gimana Baik, tipsnya Pak Latif? menurut saya menjaga produktivitas di bulan Ramadan itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan pola kerja, jaga istirahat yang cukup. Istirahat cukup. Ya, cukup. Kan pulangnya juga udah lebih awal ya, Ya, jadi bisa lebih lebih awal. istirahat, lebih cukup istirahatnya. kan, ya. Menjaga fokus ketika bekerja, menjaga saling mendukung, Saling mendukung. tidak ada perselisihan, itu Tidak. menjaga suatu Mm-mm. momen juga untuk menjadi hal yang positif buat kita gitu. Itu kan Untuk jadi mendukung rekan kerja yang saling mendukung lah ya. iya. Dengan banyaknya kegiatan yang diselenggarakan tadi kan jadi pegawai jadi lebih dekat lagi tuh, Dekat, ya. bisa terjaga tuh Betul, komunikasi betul. dengan pegawai yang lain. Kalau dari Bu Yaya mungkin ada tipsnya nggak? Ya, kalau dari saya kuncinya sih pengaturan waktu ya. Pengaturan waktu. Iya, dan niat. Iya. Ya. Oke. Jadi pengaturan waktu di sini bagaimana kita itu harus cermat mengatur ritme kerja. Mm. Ya, misalkan kita memanfaatkan produktifnya pekerjaan kita itu sehari-hari itu misalkan di pagi-pagi hari gitu kita jalan. Jadi, Ya, kalau maksudnya mau TL gitu ya, mau menikmat, keluar ya. ngelayanin, ya. kegiatan di luar ya. Iya, Oke. kalau bisa dilakukan pagi-pagi lah gitu ya, Pagi-pagi. yang seperti itu. Nggak capek itu Bu nantinya? Malah aus nggak tuh? Yes. Bahasa Inggrisnya takut awas sekali ibunya. Makanya kan saya bilang itu yang saya sampaikan Heeh. pagi-pagi. Dilaksanakan lebih awal ya, biar nggak terik-terik banget mataharinya ya. Betul, betul sekali ya. Jadi kan kita ada sedikit buat istirahat nanti di hari siangnya seperti itu ya. Terus yang kedua itu tanamkan niat. Ya, niat bekerja itu adalah ibadah. Jadi kalau kita niatkan dalam hati, kita tanamkan dalam hati, bekerja itu ibadah, Selancar. semangat. Jadi, ya semangat. Jadi pun kita juga lihat di Bapas sendiri ya, Bapas Jakarta Pusat ini meningkat gitu loh. Iya, Kalau niatnya meningkat. memang untuk Iya, ibadah ya. jadi karena untuk ibadah, jadi semangatnya itu meningkat, ada semangat baru gitu di bulan Ramadan ini. Padahal di luar bulan Ramadan juga memberikan pelayanan ke masyarakat Oh, juga iya. itu termasuk ibadah ya. Iya, Nah, sekarang betul. bertambah lagi nilai ibadahnya. Betul sekali, karena kan berlipat ganda. Berlipat ganda. Kalau di bulan Ramadan ini kan ada namanya bulan yang penuh rahmat dan Rahmat. barokah. Jadi Cak. pahala pun berlipat-lipat-lipat. Jadi intinya Bu Yaya nawaitu ya Bu Yaya. Betul. Seperti Niat. mau puasa aja kan ya nawaitu sama Godin ya. Betul. Jangan godinnya aja ya. Jangan godinnya. Jadi kuncinya terletak dari pertama yang disampaikan Pak Latif terkait dengan manajemen waktu Pak ya. Harus diatur tuh untuk pola istirahatnya Pak Derajat gitu ya. Karena kan bulan suci Ramadan ini tentunya banyak nih ibadah-ibadah yang kita lakukan gitu kan. Beda dari ibadah bulan-bulan sebelumnya kan. Iya. Ada taraweh ya kemudian kayak gitu segala macam. Nah, nggak kerasa ya obrolan kita tentang bekerja di bulan Ramadan sudah sampai di penghujung acara. Betul sekali. Jadi di bulan puasa ini kita nggak cuma menahan haus dan juga lapar ya, Bu ya, Bapak Ya. Ibu ya, sebagai pemberi layanan. Jadi di Bapas Jakarta Pusat, Ibu tetap harus menjaga semangat, Betul. ya, membuat niat untuk berpuasa dan juga ibadah dan dalam bekerja begitu Bu ya. Iya.
sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, terima kasih juga nih buat Pak Latif dan Bu Yaya sebagai narasumber kita pada hari ini yang sudah membagikan ceritanya, kisah-kisahnya, pengalaman-pengalamannya bekerja di bulan Ramadan di Bapas Jakarta Pusat ini. Oke, sebelum kita akhiri segmen ini, kita ada pantun nih, Jan. Oh, ada pantun ya? Sikat. Masa yang mulai ini? Mulai lah. Oke. Pergi ke pasar membeli bengkoang. Tak lupa kurma untuk berbuka. Puasa bukan jadi penghalang. Justru ladang pahala dalam bekerja. Terima kasih Sobat Bapas Canggih yang sudah menonton podcast kami. Jangan lupa ya untuk follow media sosial kita, baik itu dari Instagram, X, dan juga YouTube. Kemudian kita juga mohon dukungannya nih untuk pengembangan podcast kita lewat komentar-komentar para penonton ya. Jangan lupa di like and subscribe ya YouTube-nya juga ya. Oke. Ya, sebelah saya kiri saya Wahyu. Saya Derajat, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Niatkan kerja untuk ibadah, insya Allah menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.